Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Mulai hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian dari kitab Kisah Para Rasul. Kenapa kok kita membaca Kisah Para Rasul? Karena sangat banyak dipercayai bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kelanjutan dari Injil Lukas, saudara. Sehingga kita akan moving forward, saudara, setelah Injil Lukas, kita melihat Kisah Para Rasul. Kita melihat setelah Injil, lalu kita subsequently melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam gerejanya. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja di antara kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam pembacaan kitab suci, sehingga kami boleh membacanya secara wajar. Kami membacanya dengan kepercayaan bahwa firman-Mu adalah firman yang benar dan berkuasa. Tolong Tuhan, bentuklah kehidupan kami seturut dengan pembacaan kitab suci yang sehat dan yang benar. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu terpermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita bersama melihatnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama dengan beberapa orang perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita melihat satu buah judul yang sudah sangat biasa kita kenal, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kenapa dikasih judul kitab Kisah Para Rasul? Jawabannya adalah karena memang kita mendapati ceritanya adalah kisah tentang para rasul setelah Yesus Kristus. Kita akan mendapati pasal-pasal pertama akan didominasi dengan kiprahnya Petrus dan Yohanes. Lalu setelah itu pasal 9 ke belakang sudah nanti kita akan melihat sudah mulai banyak sudah cerita tentang Rasul Paulus sudah sampai kepada penutupan kitab Kisah Para Rasul ini. Maka seringkali kita menyebutnya dengan apa yang kita kenal ini, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Namun saudara, kalau kita perhatikan secara lebih detail ya, kita akan mendapati bahwa sebetulnya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu merupakan satu buah Injil yang memberikan kepada kita satu buah cerita yang sama tentang tokoh yang sama. Yaitu siapa saudara? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan saudara kita memberi judul Injil Lukas itu sebagai The Act of Jesus gitu ya saudara, kisah Yesus. Injil Lukas kita kan judulnya Injil Lukas saudara. Tapi andai kita kasih judul itu sebagai kisah Yesus, maka Kisah Para Rasul ini akan cocok kalau kita anggap sebagai sequelnya, yaitu kisah Yesus jilid yang kedua, saudara. Jadi kita mendapati saudara di dalam Kisah Para Rasul ini, saudara, mari kita bersiap-siap untuk melihat kiprahnya Yesus yang sama yang diberitakan di dalam Injil Lukas, saudara. Hanya saja Yesusnya kali ini, saudara, akan diberitakan dengan cara yang bolder dan bigger, saudara. Yesus yang sama akan dibicarakan
dituturkan dengan cara yang lebih besar, bukan kurang besar, saudara. Maka itu yang akan kita lihat, saudara, nanti dalam keseluruhan kitab ini, saudara. Kita akan mendapati meskipun tokoh historical Jesus-nya secara badan itu tidak ada, saudara. Tapi kita seperti kayak melihat ya bahwa Yesus yang sama itu terus-menerus tuh hadir dan dikabarkan di dalam seluruh kitab kisah para rasul ini, saudara. Oke, kita melihat, saudara ya. Kitab ini dibuka dengan mengatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, ini penekanan penting. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan bicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sudah ada penekanan yang jelas, sudah, bahwa Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu bukan penglihatan, bukan kolektif memori, tapi Yesus itu sungguh-sungguh hidup, sudah. Meskipun kita dapati dalam Injil Lukas, sudah, satu buah gambaran yang mungkin banyak dipertanyakan. Kita sudah pernah bahas itu ya, ketika melihat Injil Lukas, yaitu Yesus itu adalah Yesus yang ketika dikenali, ya mereka juga tidak jadi heran lalu berkata, oh, kamu kok jadi begini ya? Jadi pangling saya. Jadi beda sekali mukanya gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapati Yesus itu juga bisa tidak dikenali. Dia bisa tidak dikenali dan bisa dikenali. Begitu, saudara. Jadi kita seperti kayak bingung sebetulnya tubuhnya itu kayak gimana ya? Kita seringkali mempertanyakan mungkin ya secara fisik itu seperti apa, saudara. Saudara kalau misalkan ketemu orang yang sangat berubah, saudara kan akan heran dengan, kok kamu berubah sekali? Kita seperti kayak susah untuk mengenali. Lalu kita coba untuk comprehend. Dulu begini, sekarang kok jadi begini ya. Lalu coba lihat-lihat, oh ya masih ada mirip-miripnya begitu, saudara. Tapi saudara, kita mendapati peristiwanya Yesus itu kan tidak seperti itu, saudara. Kita mendapati orang ini bisa seperti kayak tidak kenal sama sekali, tapi setelah itu juga bisa sangat kenal, saudara. Apa yang terjadi di situ? Nah, kalau kita mempertanyakannya secara fisik, saudara, kita akan susah untuk mendapatkan jawabannya, saudara. Karena kategori yang dimunculkan di dalam kitab Injil kita, saudara, dalam hal ini Lukas dan Kisah Para Rasul memang bukan terutama kategori fisik. Jadi kalau kita tanya sebagaimana sebetulnya penampilan fisiknya, nah kita akan susah mendapatkan jawaban, saudara. Kalau kita bertanya terutama nanti penampilan fisik saya setelah saya mendapatkan tubuh kebangkitan, saudara, kita akan banyak kebingungan. Spekulasinya macam-macam, saudara. Di dalam ranah khotbah itu spekulasinya macam-macam. Anda mendengarkan pendapat dari banyak pendeta itu spekulasinya macam-macam. Tubuh yang tidak terikat oleh tembok, bisa berjalan lewat, tapi juga masih bisa makan ikan goreng. Lalu bagaimana itu? Tubuhnya Yesus yang masih ada tanda pakunya, itu kira-kira bagaimana itu? Jadi nanti kalau kita itu misalkan usianya 90 tahun, nanti tampangnya tetap 90 tahun. Atau kalau orang di dalam Yesus lalu meninggal pada waktu bayi, dia nanti terpakan bayi, atau bagaimana itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fisik yang tidak akan kita dapatkan jawabannya, saudara. Kita bisa berspekulasi sih, mengatakan bahwa, oh nanti kita itu tubuh kebangkitan akan tubuh kita pada waktu prime time. Jadi kalau Anda meninggalnya di usia 95, Anda akan seperti kayak usia 25. Anda kalau meninggalnya usia 6 tahun, Anda akan seperti kayak pada waktu usia 25. Prime time-nya orang, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, itu adalah jawaban-jawaban sebetulnya nggak ada di dalam Alkitab, saudara. Spekulasi saja, saudara. Karena membayangkan bahwa tubuh kebangkitan adalah tubuh yang baik. Nah, tapi saudara, permasalahannya adalah memandang baik dari sisi fisikal itu kurang tepat, saudara. Yang disebutkan sebagai tubuh yang baik itu adalah tubuh yang tidak lagi tunduk kepada dosa dan kematian. Itulah yang disebut sebagai baik. Maka kalau Anda tanya jawaban nanti tubuh kebangkitan secara fisik itu seperti apa, kita tidak tahu, saudara. Yang kita tahu adalah bahwa tubuh itu adalah tubuh yang tidak lagi tertarik terhadap dosa. Tubuh yang akan penuh gairah terhadap seluruh kehendak Tuhan, saudara. Tubuh di mana, saudara, kita itu bersekutu dengan Tuhan di dalam keberadaan kita sebagai manusia sepenuhnya. Nah itu, saudara. Maka kita mendapati, saudara, Yesus adalah Allah sepenuhnya, bersekutu dengan Allah sepenuhnya di dalam tubuhnya dia. Oleh karena itu, somehow kita mendapati seperti kayak domainnya Allah itu ada di dalam dia. Maka dia itu tidak terikat dengan ruangan. Dia itu bisa menembus tembok, bisa ada dan bisa tidak ada. Namun dia juga adalah manusia sepenuhnya. Dia juga makan, saudara. Nah itulah tubuh kebangkitan, saudara. Dan dalam tubuh kebangkitan itu ditunjukkan berkali-kali, saudara. Dibuktikan. Ini bukan kolektif memori. Ini bukan halusinasi atau bayang-bayangmu. Nah ini adalah Yesus yang asli, the real Jesus gitu. Dia bangkit. Dan dia yang bangkit selama 40 hari itu berulang-ulang menyatakan dirinya. Dan bukan cuma menyatakan dirinya, saudara. Selama berulang-ulang dia keep on staying, saudara. Dengan agendanya sejak mula-mula, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah. Sejak mula-mula Yesus Kristus hadir. Sejak sebelumnya Yohanes Baptis juga memberitakan tentang kerajaan Allah, yaitu bahwa seluruh ranah ciptaan itu akan diklaim sebagai milik kepunyaan Allah, saudara. Dan sekarang Yesus Kristus sebagai buah sulung dan dia terus berada di dalam beritanya itu, yaitu tentang kerajaan Allah. Selanjutnya, saudara, ketika mereka berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka itu punya mimpi bahwa kerajaan Israel itu akan dipulihkan, saudara. Saudara, kita mendapati ya, mimpinya para murid itu adalah satu buah mimpi yang besar sekali, tapi juga realistis. Mengingat mereka sedang bersama dengan Yesus sang anak Daud, saudara.
Saudara, coba kita ingat saudara, yang terjadi dengan Daud itu apa saudara? Di dalam Perjanjian Lama kita tahu saudara, Daud itu siapa sih? Daud itu bisa dikatakan berasal dari satu buah keluarga yang quote and unquote nobodies. Betul sih dari cara pandang Tuhan, yaitu adalah memang sudah dirancangkan lama saudara. Tetapi saudara, dari sisi pandang manusia itu Daud itu bisa dikatakan nobodies saudara. Dia punya saudara-saudara yang berada dalam kamp militer kerajaan, ada, tapi ya cuma one among others saudara. Saudara-saudaranya Daud yang lain itu memang ada di dalam pos-pos militernya Saul saudara, kerajaan Israel. Tetapi ya bukan sesuatu lah, bukan Abner. Keluarganya Daud itu bukan Abner. Abner bin Ner, orang Ner itu kan orang yang punya posisi militer yang sangat bagus sudah. Sementara kakak-kakaknya Daud ya bukan sudah. Terus Daud sendiri sudah juga pertama kali masuk sebagai diperkenalkan di dalam lingkup militer karena terjadi insiden sudah. Insiden ketika Israel berperang melawan Filistin, lalu Daud mengalahkan Goliat sudah. Setelah itu Daud karier politiknya naik sudah, menanjak karena dia itu menjadi mantunya Saul sudah. Tapi setelah itu dia dijadikan target operasi militer kerajaan, maka dia kabur sudah. Sudah bisa bayangkan dia itu pertama kabur seorang diri. Ketika dia kabur seorang diri atau mungkin dengan sedikit sekali orang bersama dengan dia. Lalu sudah ketika dia itu setelah selesai berpura-pura gila sudah, nanti akan bergabung bersama dengan dia orang-orang yang ya quote and unquote gak terlalu karu-karuan sudah. Orang-orang yang dikejar piutang, orang-orang yang fail lah, orang-orang yang gagal di dalam kerajaan Israel nanti akan bergabung dengan Daud 400 orang. Sudah bisa membayangkan kerajaan Israel itu nanti akan dibangun fondasinya berdasarkan semacam rektek grup ini sudah ya. Semacam satu buah grup gerombolan berandalan, ya bisa loh saudara. Karena ini siapa ini saudara? Outlaws. Orang-orang yang dianggap tidak cocok dengan society-nya Israel, lalu mereka kabur. Mereka ini pelarian saudara. Orang-orang dikejar piutang, orang-orang yang dikejar sama debt collector saudara. Ketemu sama Daud, lalu mereka menjadi satu buah grup saudara. Dan nanti ini akan menjadi satu buah fondasi penting bagi kerajaan Israel nantinya saudara. Dan kita melihat saudara, sekarang Yesus sang anak Daud itu bersama dengan siapa? Bersama dengan para murid-muridnya. Bersama dengan para murid-murid, dan Yesus ini terlihat kok kuasanya itu jelas. Dia pernah menghidupkan orang mati, dia pernah menenangkan angin ribut, dia pernah melakukan mujizat ini dan itu, dan yang jelas sudah dia mati dan bangkit, dan selama 40 hari dia terus-menerus memenuhi kepala murid-muridnya dengan kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan fakta bahwa Yesus itu bangkit sudah menunjukkan bahwa ada perkenanan Tuhan yang jelas dalam dirinya dia. Maka mereka bertanya pertanyaan yang besar tapi sekaligus memungkinkan. Apakah engkau mau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini juga? Mau enggak? Sekarang kan satu hal yang besar dan masuk akal. Besar tapi masuk akal, saudara. Bukan besar berada di dalam angan-angan, saudara. Saudara, saya pikir ya, jenis pertanyaan seperti ini adalah satu buah jenis pertanyaan yang orang-orang Kristen zaman sekarang itu jarang untuk punya, kadang-kadang takut untuk punyai, bahkan mempersalahkan pertanyaan seperti ini. Nah, ini pertanyaan macam apa ini? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Yesus itu juru selamat dunia, Bung. Bukan juru selamatnya Israel doang. Ini mereka ini dasar ini egois, ini mikirnya Israel. Nah, kita kan negatif ya terhadap pertanyaan seperti ini. Lalu kita mengatakan Yesus itu juru selamat dunia. Dan dia tidak mau menegakkan kerajaan di dalam dunia. Lalu kita secara agak serampangan kutip dari Injil yang lain, saudara. Injil Yohanes. Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan Pilatus ditanya, mencari kamu raja? Lalu Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah itu loh saudara sekalian. Kerajaan Yesus itu bukan ada di dalam dunia ini. Bukan dari dunia ini. Maka dia itu tidak berkehendak untuk mendirikan kerajaan di dalam dunia ini. Kerajaan Yesus adalah kerajaan sorga di atas sono. Pertanyaan murid ini pertanyaan yang harus ditegur. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak usah tanya tentang masa dan waktunya. Begitu kan saudara. Ditegur sama Yesus. Jadi kita itu tidak usah mimpi tentang kerajaan sorga di bumi. Ini murid-murid ini salah nih saudara. Saudara saya pikir ya. Cara pikir seperti ini adalah cara pikir yang sembrono, saudara. Kalau kita lihat baik-baik, saudara, Tuhan Yesus tidak menegur loh mimpi seperti ini. Dan mereka punya line of thought yang jelas ya. Memang kerajaannya Israel di dalam Perjanjian Lama, Daud juga dibukanya seperti itu, saudara. Kerajaan yang nanti dinastinya dianggap paling ikonik ya, saudara. Yaitu dinastinya Daud kan, saudara. Kan jelas ya. Yesus nanti akan disebut sebagai anak Daud. Memang dimulainya dari seperti itu, saudara. Grup yang kelihatan gak jelas, saudara. Grup dari orang-orang yang dikejar-kejar piutang, saudara. Dan nanti menjadi fondasi kerajaan Israel. Dan sekarang mirip toh dengan Yesus, sang anak Daud ini. Dengan murid-muridnya yang juga pernah kabur, pernah menyangkal Yesus, yang murid-murid yang gak terlalu jelas itu loh, saudara, kredensialnya sebagai orang yang hebat, saudara, gak jelas. Tapi saudara, mereka punya mimpi besar. Mereka percaya pikiran mereka itu dipenuhi dengan pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah, saudara. Sementara kita barangkali sudah punya mimpi yang kelewat kecil, saudara. Saya pernah baca tulisannya C.E. Packer, saudara. Judulnya Knowing God. Itu satu buah buku yang saya pikir Anda perlu baca itu, saudara. Dia mengatakan, saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan itu akan berani berpikir besar tentang Tuhan. Berani berpikir dan berani punya mimpi besar untuk Tuhan, saudara. Tentang Tuhan, untuk Tuhan, saudara. Sekarang, saudara, kita punya pikiran tentang Tuhan. Itu, ya besar. Besar dia pencipta alam semesta. Secara kredal kita akui itu, saudara. Tapi dalam keseharian kita seperti kayak melihat, ya kebesaran Tuhan itu cuma ada dalam kredonya kita, saudara.
Dalam keseharian kita punya mimpi apa? Biasanya kecil-kecil sudah. Apalagi mimpi tentang Tuhan, ya kecil-kecil sekali. Kita cenderung untuk membenarkan diri dengan satu hal yang ada di dalam Alkitab juga ya. Ya, kesederhanaan, ya kelemah lembutan. Which is memang bagus sudah. Tetapi sudah, kita jangan lupa loh, Tuhan kita itu pemilik dunia. Tuhan kita pemilik segala sesuatu sudah. Dan dia berhak untuk menyatakan segala sesuatu, diklaim menjadi miliknya dia. Dan bukankah kita yang harusnya dipanggil untuk menyatakan itu sudah. Kita perlu untuk punya mimpi yang besar sudah. Seperti para murid ini sudah. Mereka mengatakan bahwa memulihkan kerajaan Israel pada masa ini juga. Bukan 2000 tahun lagi pada zamannya Benyamin Netanyahu. Enggak kan sudah. Pada masa ini juga. Ketika mereka seperti belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa gimana? Mereka punya Yesus. Yesus yang juga saudara dan saya punyai. Maka boleh punya mimpi sebesar seperti ini sudah. Dan Tuhan Yesus ternyata tidak menjawab no loh. Tuhan Yesus tidak memarahi mereka dengan ngawur kamu. Mimpi kau untuk Israel. Enggak loh sudah. Tuhan Yesus mengatakan kamu enggak usah pikir tentang masa maupun waktu. Tapi kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun atas kamu. Ya, gak usah berpikir tentang masa dan waktu, tapi kamu akan menjadi saksi. Itu artinya jawabannya adalah yes. Sudah, di dalam kerajaan pada waktu itu sudah, di dalam empire-nya Romawi sudah. Kita tahu ya sudah, pada waktu itu zaman kan berbeda dengan sekarang sudah. Di dalam kekaisaran Romawi yang sangat luas daerah jajahannya itu sudah. Ketika ada seorang emperor baru sudah, ada kaisar baru diinstal sudah. Apa yang dibutuhkan sudah? Yang dibutuhkan adalah saksi. Butuh ada saksi. Jadi ketika kerajaan itu punya raja, kekaisaran itu punya raja, punya kaisar, maka mereka membutuhkan saksi. Saksi yang akan pergi ke dalam tempat yang jauh, pergi ke Mesir lah, pergi sampai ke Britain, sudah pergi sampai ke Spanyol sudah, untuk menyatakan bahwa sekarang kita punya new emperor, sekarang kita punya kaisar, punya raja yang baru. Dan Tuhan Yesus sudah, ketika murid-murid bertanya, apakah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang juga, pada masa ini juga? Tuhan Yesus menjawab, kamu tidak usah tanya tentang masanya, tapi siap-siap saja untuk kamu menjadi saksi. Kalau kuasa Roh Kudus turun atas kamu, Roh Kudus dengan segala kuasanya turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi. Itu artinya jawabannya adalah yes, kerajaan Allah akan dipulihkan, kerajaan Israel akan dinyatakan. Kerajaan Israel dalam artian idem dengan kerajaan Allah ya, bukan hanya Israel secara ethnicity ya sudah. Maka kerajaan memang akan dipulihkan dan kamu yang akan menjadi saksi. Saksi sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, dari Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu yang akan menjadi saksi. Maka sudah, think big. Jangan kita berpikir yang kecil-kecil saja tentang Tuhan, sudah. Jawaban Yesus adalah yes ketika kuasa Roh Kudus itu turun, sudah. Maka selanjutnya, sudah, Yesus naik ke sorga. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dalam pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Dan mereka berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, waktu ya Yesus naik ke sorga, malaikat itu memberikan semacam quote and unquote mild rebuke. Semacam kayak satu buah teguran yang lembut ya. Jangan terus-menerus memandang ke langit. Tugasmu itu jelas. Sekarang kamu stay, tunggu kuasa datang dan kamu akan memberikan herald, kamu akan memberikan pernyataan, kamu akan menyerukan sebagai saksi bahwa rajanya itu sekarang hadir, saudara. Dan kita melihat ya ketika Yesus naik ke sorga, itu adalah satu buah gambaran yang sangat susah untuk kita pisahkan dari Daniel pasal yang ke-7, saudara. Di dalam Daniel pasal yang ke-7, Daniel mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang sangat menakutkan, saudara. Lalu setelah itu dia akan melihat anak manusia pergi kepada sang lanjut usia. Kita coba lihat aja saudara ya. Daniel pasal yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu, dan dibawa ke hadapannya, kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi saudara, ketika kita melihat gambaran Yesus naik ke sorga, jangan terutama kita membayangkan dia going to another space. Tidak tahu dia pergi kemana sudah. Sekarang lagi nongkrong di galaksi mana gitu sudah. Enggak, saudara. Ini adalah satu buah gambaran yang perlu kita baca, bukan terutama secara fisik. Yes, dia naik secara fisik, saudara. Tapi gambaran ini terutama sedang untuk memunculkan kembali motif teologi yang ada dalam Daniel pasal 7. Yaitu ketika sang anak manusia, Yesus juga adalah sang anak manusia, pergi kepada yang lanjut usianya. Sang anak manusia kepada yang sang lanjut usianya di tengah-tengah awan-awan, dan kepadanya diberikan semua bangsa, semua suku bangsa, semua bahasa mengabdi kepadanya, dan kerajaannya akan kekal selama-lamanya. Dan itu terjadi dengan Yesus sekarang. Sang anak manusia
ditutupi awan-awan, pergi kepada Bapa sang lanjut usianya. Dan semua bangsa harus tunduk kepada dia. Maka mereka harus menjadi saksi. Jadi kamu jangan stay ke atas, lalu membayangkan suatu hari nanti saya akan pergi ke sorga. No, tugas kita saat ini adalah untuk memberitakan bahwa dia adalah sang raja. Hanya saja kita tahu berita itu tidak mungkin kita beritakan dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu mereka harus stay di Yerusalem. Apostles, ya, murid-murid mereka perlu stay di Yerusalem untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan. Maka mereka pun bersekutu, bergumul di dalam doa. Dan ini menjadi satu buah penekanan yang sangat penting, saudara ya. Lalulah kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sesudah mereka masuk kota, naiklah mereka ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah ini ya, murid-murid ya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zealot dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Bertekun sehati dalam doa bersama dengan perempuan-perempuan termasuk Maria ibu Yesus, saudara. Bertekun sehati, berdoa, saudara. Saudara, doa ini terus-menerus ditekankan, saudara. Karena di dalam doa itu, saudara, kita mendapatkan kaitan antara Yesus yang bangkit dan yang naik dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Mereka mendapatkan kaitan sambil mereka terus menantikan, saudara. Nanti ketika kuasa Roh Kudus turun, mereka akan dipakai untuk menjadi saksi Tuhan, saudara. Maka itu juga adalah satu buah panggilan bagi saudara dan saya. Mari kita terus-menerus bertekun di dalam doa. Di dalam doa kita akan terus-menerus berhubungan, berelasi, berkaitan dengan Kristus yang naik. Kristus yang naik itu bukan Kristus yang meninggalkan kita, tapi Kristus yang kepadanya segala kekuasaan itu diberikan. Saya suka dengan ilustrasi ini, saudara. Suatu kali, saudara, di Indonesia ada seorang politisi, sekarang di PDIP, saudara. Ada interview dari seorang politisi PDIP namanya Adiana Pitupulu, saudara. Nah, pada waktu itu ditanya, Jokowi itu bohong. Jokowi itu bohong. Dia itu katanya mau menyelesaikan tugasnya untuk membereskan Jakarta. Tapi sekarang dia nyapres, dia bohong tuh. Lalu Adiana Pitupulu dia menjawab satu buah jawaban yang sangat baik untuk mengilustrasikan ini. Dia mengatakan, dia tidak bohong. Dia nggak bohong. Lo itu bohong tuh, harusnya kalau kamu menyelesaikan urusan Jakarta kamu stay jadi gubernur. Tapi sekarang kamu mau jadi presiden. Dia mengatakan, kalau jadi presiden kekuasaannya lebih besar. Kalau jadi presiden dia justru akan lebih bisa lagi menyelesaikan urusan Jakarta. Sekarang urusannya dia bukan cuma Jakarta, tapi dia itu punya kuasa yang bisa menyelesaikan urusan seluruh Indonesia loh. Harusnya dengan kekuasaannya dia. Maka sudah kita mendapat ya, ketika Yesus naik ke sorga, dia bukan meninggalkan para muridnya. Bukan. Tapi ketika dia naik ke sorga, dia sedang kembali kepada kuasa control room, saudara. Ini kan gambaran naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Gambaran dari kitab Mazmur pasal 110, saudara. Menceritakan kuasanya dia yang besar, saudara. Maka kita melihat bahwa ini bukan dia meninggalkan, tapi dia sedang menerima kuasa yang sebesar-besarnya untuk memberikan kepada murid-muridnya juga nanti kuasa Roh Kudus sehingga mereka bisa menjadi saksi tentang Kristus yang berkuasa itu, saudara. Itu juga adalah panggilan saudara dan saya. Saat ini kita mesti mengerti, saudara, bahwa kita memiliki Kristus yang sudah naik. Kita memiliki Kristus yang sudah ada dalam control room. Kita memiliki Kristus yang sedang mengakses kuasanya secara sepenuh-penuhnya, dan Roh Kudus juga diberikan kepada kita dengan kuasa yang sepenuh-penuhnya untuk kita menjadi saksi. Maka kita perlu sadar kuasanya itu ada, kita punya, sudah dikasih, saudara. Nah, kita perlu untuk exercise, kita perlu untuk memakai kuasanya itu, saudara. Maka biarlah kita boleh menjadi orang yang terus bertekun di dalam doa dan memanfaatkan kuasa yang diberikan ini dengan keberanian menyatakan juga bahwa Kristus Yesus adalah Sang Raja. Baik rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk hari ini menaikkan satu buah pokok doa. Kita meminta kiranya Tuhan memberikan kepada kita satu buah kesadaran, yaitu bahwa kerajaan sorga itu akan datang dan sedang datang. Kuasanya sedang bekerja di antara umatnya, dan saudara dan saya dipanggil untuk terus-menerus menjadi saksi bahwa Kristus adalah Raja. Hari ini sudah saya mengajak kita untuk kembali memberikan satu buah ayat hafalan ya. Kita coba sama-sama hafalkan pasal 1 ayat 8. Ayat yang sangat terkenal ini, sudah. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.